Puji Tuhan, Shalom jemaat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama menyembah akan Tuhan. Kita memulai dalam doa. Segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami boleh berkumpul, kami boleh mendengarkan firman Tuhan nanti. Dan biar kiranya setiap penyembahan kami boleh naik berbau dupa harum di hadapan mezbah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, layakkan kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh, kami cinta Engkau Yesus, Engkau yang setia bagi kami. Engkau
Ya, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada. Saya harap bahwa kita selalu ada dalam lindungan Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, sebelumnya kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan, buat kasih karunia yang Tuhan berikan pada kami semua. Tuhan, dimanapun kami berada, Tuhan selalu melindungi kami. Lagi kami akan merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan menuntun kami, memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pada malam hari ini, saya akan membawa sebuah tema, yaitu pimpinan Tuhan. Pembacaan akan terambil dalam kitab Ulangan pasal yang ke-31. Ulangan pasal 31 ayat yang ke-7 dan 8. Kitab Ulangan pasal 31 ayat 7 dan 8. Akan saya bacakan. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya." Ayat yang 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut, dan janganlah patah hati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah perkataan dari Musa menjelang akhir pelayanan Musa dan menjelang permulaan pelayanan Yosua. Kita tahu bahwa ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, yang memimpin adalah Musa. Dan setelah itu mereka berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Ketika mereka mau masuk ke dalam kota Kanaan, negeri Kanaan, ada satu pergantian di sini, yaitu Musa diganti oleh Yosua. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya kalau kita melihat pergantian antara Musa dan Yosua, sebenarnya dalam pelayanan, istilah regenerasi adalah salah satu hal yang biasa dilakukan. Musa sudah selesai dan digantikan oleh Yosua. Jadi berganti-ganti ini sebenarnya adalah hal yang biasa. Namun regenerasi ini tidak bisa atau bisa dikatakan sulit untuk dilakukan. Dan juga dengan berbagai alasan tertentu. Tapi kita tahu bahwa pergantian antara dari Musa ke Yosua ini bisa menjelaskan bahwa sebenarnya regenerasi itu adalah satu kebutuhan dan yang kedua adalah satu hal yang biasa. Menjelang pergantian Musa dan digantikan oleh Yosua, ada satu perkataan Musa yang dikatakan oleh Yosua. Dikatakan gini, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu." Musa dikatakan kuatkan, artinya gini, tetap kuat. Di sini Yosua sebagai abdi Musa pada waktu itu, Musa itu kenal betul siapa Yosua, kenal betul bagaimana karakter Yosua. Maka Musa dikatakan kuatkan atau tetap kuat ya kamu, tetap kuat. Artinya ketika kamu mengikuti, kamu mengikuti aku memimpin perjalanan bangsa Israel, aku lihat kamu itu kuat. Dan Musa berkata, kuatkan atau tetap kuat. Dan Yosua tidak hanya diperintahkan untuk tetap kuat, dikatakan gini, kuatkan dan teguhkan hatimu. Teguhkan, ini dalam terjemahan lama dikatakan gini, terjemahan lain dikatakan gini, kamu harus berani, tetapi keberanianmu bukan berasal dari kenekatan, tetapi keberanianmu itu didorong oleh karena kamu percaya kepada Tuhan. Jadi
Teguhkan artinya kamu harus berani, tetapi didasari oleh iman pada Allah. Jadi bukan nekat, bukan asal sikat gitu, tetapi kamu harus berani karena kamu percaya kepada Allah. Jadi Musa dikatakan gini, kamu harus tetap kuat, kamu juga harus berani karena kamu percaya kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, itu yang dipesankan oleh Musa terhadap Yosua, dan pesan ini merupakan pengalaman dari Musa, bagaimana dia memimpin bangsa Israel dengan segala permasalahan yang Musa hadapi. Bangsa Israel ini berapa kali bersungut-sungut, berapa kali bangsa Israel itu meminta sebuah gambar atau model Allahku yang memimpin bangsa, Allahku yang memimpin Israel dari Mesir sampai detik ini. Itu bentuknya apa sih? Bentuknya bagaimana? Lalu terciptalah sebuah patung anak lembu emas. Karena bangsa Israel ingin tahu model Tuhan itu bentuknya seperti apa. Karena pola pikir bangsa Israel padahal masih sesuai dengan pola pikir Mesir. Kita tahu bahwa Mesir itu dewanya itu berbentuk. Ada bentuk-bentuk tertentu yang mewakili ini dewa, bentuk ini dewa ini, bentuk ini dewa ini, bentuk ini dewa ini. Nah, bangsa Israel bingung. Yahweh itu bentuknya sebagaimana? Lalu terciptalah anak lembu emas, dan itu merupakan satu hal yang murka, membuat Musa murka, membuat Allah murka. Belum lagi ketika bangsa Israel mengeluh, ini saya lapar, ini ada apa? Mas saya makan apa? Turunlah mana? Bosen mana? Enak di Mesir, saya makan daging, saya bisa makan berbagai macam makanan. Lalu didatanglah burung puyuh, dan sederet peristiwa-peristiwa yang membuat Musa itu mungkin jengkel. Oleh karena itu Musa berkata gini, kamu harus kuat menghadapi bangsa ini, kamu harus tetap kuat. Tetapi juga kamu harus berani karena kamu percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Musa dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Kita tahu bahwa Kanaan itu begitu luas, harus ditaklukkan satu persatu. Dan ketika sudah ditaklukkan, Yosua itu harus membagi dengan adil. Bagian ini untuk suku ini, bagian ini suku ini, dan segala macam. Begitu berat tugas yang menanti Yosua ketika dia memimpin bangsa Israel. Oleh karena itu, Musa berkata gini, kamu harus kuat, kamu harus berani karena kamu percaya pada Allah. Kamu harus kuat seperti aku mengenal kamu, tetapi kamu harus berani karena kamu percaya pada Tuhan. Karena kamu memimpin sebuah bangsa yang besar. Dan nanti ke depannya akan ada tantangan-tantangan. Baik tantangan dari dalam bangsa Israel maupun tantangan dari orang-orang Kanaan. Nah, karena Musa berkata, kamu harus kuat, kamu harus berani. Ayat 8 dikatakan, sebab Tuhan. Musa dikatakan gini, sebab Tuhan. Ada apa dengan Tuhan? Ayat 8 begini, sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dan dia tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Ada kata sendiri. Ayat 8. Itu menegaskan bahwa Musa berkata gini, bukan aku yang memimpin, tapi Tuhan, pribadi Tuhan sendiri, yang akan memimpin engkau,
Tuhan yang akan berjalan di depanmu. Tuhan akan menyertai engkau. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tuhan sendiri. Dia sendiri. Tuhan sendiri yang akan menuntun engkau. Memang perjalanan Yosua nanti ke depannya tidak akan mudah. PR di depan adalah bagaimana dia akan menyeberangi sungai Yordan. Yang begitu luas, yang begitu dalam. Bagaimana menaklukkan kota-kota di negeri Kanaan. Tidak mudah. Tapi Musa dikatakan gini, sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu. Bukan di samping, tapi di depan. Artinya Tuhan akan memimpin engkau. Ketika kamu memimpin bangsa Israel, Tuhan yang memimpin engkau. Dan Musa dikatakan, dia sendiri yang akan beserta dengan engkau. Dan dia sendiri tidak akan pernah meninggalkan engkau. Jadi artinya ketika kamu mendapat kesulitan, Yosua, Tuhan tidak akan berkata gini, waduh, tidak tahu. Waduh, urus ono dewi. Aduh, tidak tahu. Waduh, kamu urusi sendiri ya. Tidak. Kalau manusia bisa berkata, aku tidak tahu, kamu urusi sendiri. Itu kan tanggung jawabmu. Itu kan tugasmu. Itu bukan tugas saya. Tetapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan akan menyertai engkau. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Yosua. Ayat 8 ditutup dengan kalimat gini. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Jangan takut dan jangan patah hati. Pertanyaan gini, kok ada patah hati? Patah hati itu gini. Dalam terjemahan lain dikatakan gini, kecewa. Atau gini, ada satu kebingungan. Dan nanti muaranya akan gini, aduh aku meninggalkan Tuhan celah. Musa berpesan bahwa, kamu jangan takut. Karena yang menyertai adalah Tuhan sendiri. Kamu tidak boleh kecewa. Karena yang memimpin adalah Tuhan. Dan Tuhan akan bersama dengan kamu. Sesulit apapun nantinya. Tuhan sendiri yang akan beserta dengan engkau. Dan dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Oleh karena itu, kenapa kamu tidak boleh kecewa? Kenapa Yosua tidak pernah kecewa? Kenapa Yosua tidak boleh takut? Karena pribadi Tuhan sendiri yang akan bersama dengan Yosua. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita memasuki tahun 2026, ada banyak perkiraan-perkiraan, ada banyak hal-hal yang dikatakan oleh para pengamat si A, si B, si C. Ini nanti politiknya akan begini, ekonomi akan menjadi seperti ini. Nanti perkiraannya, nanti negara ini akan bersikap seperti ini, atau negara ini. Ada banyak hal yang akan kita dengar sepanjang tahun 2026. Nanti ekonominya akan mungkin semakin sulit. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pergantian Yosua antara Musa kepada Yosua memberi pelajaran kita bahwa pimpinan Tuhan itu tidak selalu menuntun kita di jalan yang menurut kita nyaman, enak. Ketika Tuhan memimpin kita, jangan berpikir bahwa, oh nanti Tuhan akan memimpin saya di satu kondisi yang bagus. Oh kalau pimpinan Tuhan berarti saya akan bertambah kaya. Oh kalau pimpinan Tuhan nanti saya akan bertambah sukses. Oh kalau dipimpin Tuhan itu berarti saya naik pangkat gitu ya. Kalau dipimpin Tuhan saya naik gaji gitu. Enggak. Pimpinan Tuhan bisa jadi memimpin kita di satu jalan yang tidak menyenangkan, penuh tantangan, dan mungkin air mata. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita menyerahkan diri kepada pimpinan Tuhan, Tuhan pasti akan memimpin kita. Dan pimpinan Tuhan itu, jalan Tuhan itu, mungkin tidak menyenangkan. Ketika kita berkata, saya dipimpin Tuhan, tetapi kenapa masalahku?
tidak selesai. Percayalah bahwa pimpinan Tuhan itu mungkin memimpin kita di satu jalan yang tidak menyenangkan. Dan yang kedua, pimpinan Tuhan, sekalipun kita berjalan dalam jalan yang tidak menyenangkan, percayalah bahwa pimpinan Tuhan akan selalu berujung pada rencana Tuhan. Pimpinan Tuhan selalu berujung kepada rencana Tuhan. Yosua memimpin bangsa Israel untuk masuk ke negeri Kanaan. Dan itulah rencana Tuhan. Tuhan tidak memimpin Yosua kemana-mana. Tuhan memimpin Yosua masuk ke negeri Kanaan. Dan itulah negeri perjanjian yang sudah Tuhan janjikan kepada nenek moyang. Negeri itu, pimpinan itu yang membuat Yosua itu semakin teguh. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita mendapati bahwa pimpinan Tuhan kok rasanya nggak enak ya, kok jalan Tuhan kok rasanya kok tidak menyenangkan ya, tetapi itulah jalan Tuhan yang menuju kepada rencana Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita masuk ke tahun 2026, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Bukan apa yang menjadi rencanaku untuk Tuhan, tetapi rencana Tuhan untuk saya. Tuhan pimpin kemana? Tuhan pimpin aku kemana sih? Mungkin Tuhan akan membongkar segala kenyamanan yang selama ini kita nikmati. Mungkin Tuhan akan membongkar, memutarbalikkan kehidupan kita untuk menuju ke sebuah rencana yang baru. Mungkin ketika kita hidup nyaman, hidup enak, tapi Tuhan melihat, oh kamu kurang mengucap syukur ternyata. Bisa jadi Tuhan akan obrak-abrik kehidupan kita, supaya Anda tahu mengucap syukur. Oh mungkin selama ini saya berkata bahwa kesuksesan yang saya miliki itu karena kerja keras saya. Apa yang saya miliki itu karena hasil kerja keras saya. Jadi Tuhan akan membongkar itu semua supaya kita mengetahui bahwa apa yang kita miliki itu semua berasal dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pimpinan Tuhan tidak selalu ada di jalan yang mulus. Kadang-kadang Tuhan melewatkan kita ke dalam jalan yang penuh air mata. Itu mungkin membuat maksud kita untuk mengerti bahwa saya harus bersandar penuh pada Tuhan. Dan pimpinan Tuhan akan membawa kita ke dalam rencana Tuhan. Apakah pimpinan Tuhan tidak mendatangkan tantangan? Pasti akan mendatangkan tantangan. Tetapi seperti pengalaman Musa memimpin bangsa Israel, dia sendiri berkata, dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Dia akan bersama dengan kamu dan dia akan memimpin kamu. Pesan Musa itu juga menjadi pesan kita. Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan beserta dengan kamu. Dan dia sendiri yang tidak akan pernah meninggalkan kamu. Ketika kita mengetahui bahwa Tuhan sendiri yang memimpin kita, seharusnya kita tidak akan pernah takut, kita tidak pernah kecewa, kita tidak akan pernah undur dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita menyerahkan diri kehidupan kita sepenuhnya kepada tangan Tuhan. Biarkan Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah bersama dengan kami di sepanjang tahun 2025. Kami yakin setiap hari Tuhan akan pimpin kami. Dan ajar kami untuk mengerti jalan-Mu. Ajar kami untuk mengerti rencana-Mu bagi kami. Dan kami percaya bahwa dimanapun Tuhan memimpin kami, kalau bersama dengan Tuhan, kami akan merasa aman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Tuhan selalu bersama dengan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.